Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas 3B, dengan dosen pengampu Bapak Juni Iswanto ingin mempresentasikan dari kelompok kami yang berjudul menganalisis shifting pada industri keuangan dan perbankan. Materi presentasi kali ini kami ambil dari 4 buku, yaitu Definisi shifting. Secara sederhana, shifting dapat dijelaskan merupakan suatu pergeseran atau suatu perubahan. Namun, dalam konteks keuangan atau perbankan, dapat didefinisikan sebagai perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam industri keuangan. Perubahan yang terjadi pada masalah keuangan yang dialami oleh industri jasa keuangan, serta perolehan kesejahteraan dan intensitas ekonomi dan sosial yang terkait dengannya, yang dimana struktur ekonomi yang dulu masih menganut konvensional, namun kini berubah dalam sistem digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa angin segar bagi sektor keuangan dan perbankan. Inovasi-inovasi baru terus bermunculan, mengubah cara kita bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Berikut beberapa perkembangan. Yang pertama, teknologi finansial atau fintech. Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. 2. Teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi yang mendasari mata uang kripto seperti Bitcoin, tetapi juga memiliki potensi untuk mengubah berbagai aspek layanan keuangan, termasuk pembayaran lintas batas, identitas digital, manajemen rantai pasokan, dan banyak lagi, dengan meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. 3. Layanan keuangan berbasis EA. Penggunaan kecerdasan buatan atau EA membuat layanan keuangan dapat dilaksanakan berdasarkan informasi dan basis data yang ada di dunia maya. EA membuat analisis data lebih mudah dan mampu meningkatkan layanan keuangan. Misalnya, untuk penilaian risiko kredit, pengelolaan portofolio investasi, dan layanan perbankan digital lainnya. perubahan regulasi dalam industri keuangan dan perbankan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi regulasi dalam industri keuangan perbankan, yaitu 1. Dampak krisis keuangan global. Krisis keuangan di Amerika Serikat menjadi jelas. Krisis ini telah membentuk wajah keuangan sosial. Secara umum, dampak krisis ini yang dihadapi negara-negara Eropa dan Asia Pasifik antara lain meningkatnya inflasi, menurunnya nilai tukar, melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya indeks saham, dan berbagai masalah bank atau lembaga keuangan, korporasi, kesulitan keuangan, dan atau kebangkrutan. 2. Peraturan terkait kapitalisasi bank dan risiko sistemik. Bank memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga penunjang sistem keuangan dan sistem pembayaran. 3. Perlindungan konsumen dan privasi data. Ada 3 hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan privasi data, yaitu 1. Peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. 2. PJOK nomor 13 PJOK 02 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. 3. PJOK NP 77 atau PJOK 01 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Model bisnis baru dalam industri keuangan dan perbankan. Model bisnis adalah penjabaran dari bagaimana suatu perusahaan menciptakan nilai untuk pelanggan melalui produk atau jasa.
yang harus lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk membuat produk atau jasa tersebut. Sehingga dapat dikatakan perusahaan tersebut telah membuat nilai tambah yang dapat menjadi keuntungan buat perusahaan. Berikut model bisnis baru pada industri keuangan dan perbankan. Yang pertama, neobank. Bank digital yang beroperasi sepenuhnya online, menawarkan berbagai layanan perbankan seperti rekening, transfer, dan pinjaman tanpa cabang fisik. Kedua, fintech lending. Platform peer-to-peer lending yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung, seringkali dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel. Ketiga, payment gateway. Penyedia layanan pembayaran online yang memungkinkan bisnis menerima pembayaran dari berbagai metode. Keempat, insurtech. Perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mengubah cara orang membeli dan mengklaim asuransi. Kelima, blockchain dalam keuangan. Teknologi blockchain digunakan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, aman, dan efisien. Keenam, open banking. Kerangka kerja yang memungkinkan pihak ketiga mengakses data keuangan pelanggan dengan izin, sehingga memungkinkan pengembangan layanan keuangan yang lebih inovatif. Peluang dan tantangan industri keuangan dan perbankan. Yang pertama ada peluang. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Lebih dari 70% populasi penduduk Indonesia berada di rentang usia produktif 15 hingga 64 tahun. Struktur demografi Indonesia didominasi oleh generasi Z, generasi milenial, dan generasi X, sehingga memiliki segmen konsumen paling prospektif. Dominasi ketiga generasi tersebut yang notabene lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi merupakan kesempatan emas bagi bank untuk bertransformasi menjadi digital bank yang diharapkan dapat mengeluarkan produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Yang kedua ada tantangan, yaitu perlindungan dan pertukaran data pribadi nasabah yang belum dijamin undang-undang, resiko kebocoran data nasabah, resiko penyalahgunaan teknologi, resiko pihak ketiga atau outsourcing, risiko jaringan komunikasi, regulatory framework yang mendukung, risiko strategi inovasi, ide yang tidak sesuai strategi bisnis, risiko serangan siber, kesiapan organisasi dalam mendukung transformasi digital, talent, retail, digital, dan desain organisasi. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.